Puji Tuhan yuk. Ayo. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesus Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom anak-anak, bagaimana kabar anak-anak semua? Pastinya masih diberkati Tuhan. Saat ini kita akan kembali mengikuti ibadah online sekolah minggu GBT Immanuel Madiun. Anak-anak, sebelum ibadah kita mulai, kita pujikan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur,
Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Satu kali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Ayo anak-anak, semua sikapnya berdoa, lipat tangan, berdiri, dan semua mata dipejamkan. Kita berdoa kepada Tuhan ya anak-anak. Ayo. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Saat ini ya Bapa, Engkau masih perkenankan kami untuk kembali beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, baik anak-anak yang di rumah maupun dimanapun berada, baik kami yang melayani di sini, kami persembahkan kepada Engkau. Kiranya Tuhan tetap menaungi kami, tetap memimpin kami. Terima kasih Tuhan, ibadah ini dari awal sampai akhirnya kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Anak-anak, ayo semua kita pujikan pujian pertama dengan pujian Happy Yaya, Happy Yeye. Sambil gerakan tangan ya. Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Yaya, Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Yaya, Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Anak-anak, kalau di rumah anak-anak juga memuji nama Tuhan. Seminggu sekali Bu Yusuf kalau ada ibadah online. Nggak boleh ya, kita belajar setiap saat. Kita mengingat kasih Tuhan dan belajar memuji nama Tuhan. Ayo kita pujikan pujian ini berulang kali. Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Yaya, Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Satu kali lagi. Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Anak-anak sudah merasa senang siang hari ini atau saat ini? Puji nama Tuhan. Kita pujikan pujian selanjutnya dengan pujian Allahku luar biasa.
biasa. Amin, 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 amin. Allahku luar biasa, luar biasa. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin, 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 amin. Hari ini anak-anak sudah merasa bahagia. Karena apa? Karena memiliki Allah yang luar biasa. Betul anak-anak, Allah kita luar biasa, kakak-kakak? Betul. Kita memujikan pujian ini berulang kali lagi. Allahku luar biasa, 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 Allahku luar biasa. Amin, amin. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Puji nama Tuhan anak-anak. Sebagai pujian terakhir kita memujikan pujian Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Banyak perkara, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Ayo anak-anak, sebelum kita semua mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, kita mau dipimpin dengan Kak Holly. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas ibadah Engkau. Terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini ya Bapa. Sebenarnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Engkau. Bila Engkau menyiapkan hati kami, bila Engkau memberikan berkat yang melimpah di dalam setiap apa yang kami terima firman Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang mendengarkan, yang akan menyampaikan firman Engkau ya Bapa. Bila Engkau memberikan berkat, bila Engkau memberikan sukacita ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena kami siap untuk mendengarkan sebagian firman Engkau ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom anak-anak, selamat berjumpa kembali di sekolah minggu hari ini. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab Ayub pasal 1-2. Begini firman Tuhan, ada seorang laki-laki di kota Uz yang bernama Ayub. Orangnya saleh, jujur, takut akan Tuhan, bahkan menjauhi kejahatan. Bapak Ayub ini sangat diberkati sama Tuhan. Dia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bahkan Bapak Ayub ini mempunyai banyak binatang peliharaannya, sangat banyak sekali. Bahkan budak-budaknya juga sangat banyak sekali. Sehingga Bapak Ayub ini disebut orang yang terkaya di wilayah timur. Anak-anaknya yang laki-laki mempunyai kebiasaan berpesta, maka diadakannya pesta itu bergiliran. Di anaknya yang satu bergantian. Dan ketiga anaknya perempuan selalu diundang untuk makan minum bersama-sama dengan mereka. Dan setelah waktunya selesai berpesta, Bapak Ayub pagi-pagi membawa anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ayub selalu mengorbankan korban bakaran itu sesuai dengan jumlah anak-anaknya. Dan Bapak Ayub ini sangat takut sekali apabila anak-anaknya ini berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dalam hatinya apabila anaknya ini menghujat Tuhan, maka Bapak Ayub setiap anaknya berpesta, maka Bapak Ayub ini selalu mengadakan persembahan untuk pengudusan anak-anaknya. Itulah kehidupan dari Bapak Ayub dan yang dilakukan Bapak Ayub senantiasa. Di suatu tempat, pada suatu hari, anak-anak Tuhan ini sedang datang kepada Tuhan. Dengan bagaimana caranya anak-anak Tuhan ini datang pada Tuhan? Dengan cara berdoa. Lalu Tuhan memperhatikan anak-anaknya yang datang pada Tuhan. Di situ ada iblis juga datang kepada Tuhan. Lalu Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari manakah engkau?"
Jawab iblis, dari berkeliling bumi. Lalu Tuhan bertanya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, bahkan menjauhi kejahatan? Lalu jawab iblis, apakah kalau dia tidak mendapatkan apa-apa, Ayub akan tetap menyembah engkau? Itu jawab iblis, bukankah engkau yang memagari sekeliling dia dan segala kepunyaannya, apa yang dikerjakannya engkau berkati, selalu semakin hari semakin bertambah. Sekarang ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyai, pasti dia akan mengutuki Tuhan. Jawab Tuhan, nah segala kemiliknya dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu atas dirinya. Setelah iblis mendapatkan kuasa atas Ayub, maka pergilah dia. Pada suatu hari, anak-anak Ayub ini sedang mengadakan pesta di rumahnya anaknya yang sulung, yaitu anaknya yang pertama. Maka datanglah pesuruh Ayub ini kepada Ayub. Tuan, orang Seba menyerang dan merampas lembu, sapi, keledai. Mereka memukul penjaga dengan mata pedang, hanya aku sendiri yang selamat, sehingga aku bisa melaporkan semuanya kepada Tuhan. Sementara orang-orang tersebut ini belum selesai berbicara, maka datanglah orang yang lain lagi, katanya, api dari langit telah menyambar kambing, domba, dan penjaga-penjaga, hanya aku sendiri yang selamat. Sementara belum selesai berbicara, maka datanglah orang lain lagi, orang-orang Kasdim datang membentuk 3 pasukan dan menyerbu, merampas onta-onta, serta memukul penjaga-penjaga. Sementara belum selesai, orang itu berbicara, maka datanglah lagi anak-anak Tuhan yang sedang mengadakan pesta, anak-anak laki dan perempuan, sedang makan minum, datanglah angin ribut dan robohlah rumah itu, sehingga anak-anak Tuhan mati semua. Mendengar hal itu anak-anak, Ayub ini mengoyakkan, berdiri dan mengoyakkan bajunya. Bahkan dia mencukur rambutnya lalu sujud menyembah kepada Tuhan. Ayub bukan mengutuki Tuhan, tetapi Ayub datang untuk menyembah Tuhan. Serta berkata, aku lahir dalam keadaan telanjang, maka aku pun akan kembali dalam keadaan telanjang. Itu yang dikatakan Ayub. Maka Tuhan katakan di situ, Ayub tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Anak-anak, kita semua tahu bahwa apa yang kita miliki saat ini sifatnya adalah sementara. Tuhan bisa mengambil sewaktu-waktu, makanya kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Karena apa? Tuhan itu sangat mengasihi kita. Biarpun kita di dalam keadaan kesusahan, maka Tuhan tetap mengasihi kita. Dan Tuhan tidak akan memberikan pencobaan itu melebihi dari kekuatan kita. Setelah pencobaan itu datang bertubi-tubi kepada Ayub, maka Tuhan juga melihat bahwa Ayub ini tetap setia, bahkan tetap menyembah kepada Tuhan. Bukan hanya itu anak-anak yang terjadi pada Ayub. Ayub juga diserang oleh penyakit bara yang sangat, dari ujung kaki sampai kepalanya terserang bara yang berbau busuk. Bahkan istri Ayub juga mengatakan, kutukilah Tuhan lalu matilah engkau. Tetapi Ayub ini tetap berkata, apakah kita mau yang baik-baiknya saja, tidak mau yang buruk. Di situ adik-adik kita belajar bahwa dengan seberapa besar pencobaan yang kita alami, Bapak Ayub tidak berbuat kesalahan. Bahkan semoga apa yang kita alami saat ini, bahkan ada saat ini adik-adik tidak bisa bersekolah minggu, tetapi kita tetap bersyukur
Tuhan tetap menjaga kita, maka semuanya akan Tuhan lalukan. Setelah Ayub ini mengalami semuanya itu, Tuhan memulihkan keadaan Bapak Ayub karena Bapak Ayub tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Sehingga kekayaan yang dulu hilang, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Demikianlah adik-adik cerita firman Tuhan. Dan kita akan berdoa. Mari adik-adik kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini Tuhan. Engkau sendiri yang akan mengajari mereka untuk mengerti akan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu, berkati orang tuanya, saudara-saudaranya, berkati juga guru-guru kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga firman itu boleh menguatkan kami dan memberikan teladan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik, untuk kelas tengah yaitu kelas Yohanes 4, kelas Yohanes 4, 5, 6, Matius 4, 5, 6, Paulus 2 dan 3. Ini tugasnya buat adik-adik ya. Kita akan menghafalkan ayat hafalan di dalam Filipi 4 pasal yang ke-19. Bunyinya demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tapi kita pakai gerakan ya anak-anak. Begini gerakannya. Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Kita ulangi ya adik-adik. Kita baca Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Nah, nanti anak-anak bisa men-sharekan tugasnya di guru kelasnya masing-masing. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.